yang membawa manfaat. Jadi pinjaman itu balik tapi ada embel-embelnya. Itu yang namanya riba. Bagaimana tentang bunga bank? Jadi pembahasannya panjang, tapi intinya ada dua pandangan. Definisi paling sederhana dari riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatan. Itu definisi yang paling generik dari riba. Artinya setiap pinjaman yang membawa manfaat. Jadi pinjaman itu balik tapi ada embel-embelnya. Itu yang namanya riba. Bagaimana tentang bunga bank? Jadi pembahasannya panjang, tapi intinya ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan dari jumhur. Jumhur itu artinya sebagian besar, bahwa itu termasuk riba, bunga bank. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan termasuk riba. Untuk yang kedua ini, alasan yang paling utama adalah karena bunga bank itu adalah satu bentuk transaksi yang mustahdath, atau bentuk transaksi yang dulu tidak ada dan baru ada sekarang. Maka selama dia mustahdath, dulu tidak ada, sekarang baru ada, maka sepanjang tidak ada unsur yang mengkotikan bahwa dia haram, dia kembali kepada kaidah asal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Bahwa dalam urusan transaksi kemanusiaan, antar manusia, perdagangan, jual beli segala macam, itu hukum dasarnya boleh. Dia kembali ke situ. Selama tidak ada yang betul-betul mengkotikan bahwa dia adalah haram. Bagaimana sikap kita? Kalau ini saya ini ya, setelah kita mungkin agak beda. Yang pertama adalah al-khuruju minal khilaf mustahab. Yang paling bagus itu adalah kita ketika melihat ada perbedaan pendapat. Pendapat yang satu ini dipegang, diyakini oleh sebagian besar ulama. Kemudian ada satu dua ulama yang beda. Maka mari kita keluar dari yang diperselisihkan itu. Artinya kita ambil yang memang as-sawadul a'zam istilahnya, yang merupakan pandangan mayoritas. Rasa-rasanya kalau kita berjalan tengah malam sendirian berjalan tengah malam dengan 100 orang, rasa-rasanya lebih aman kita jalan bersama 100 orang. Nah, kira-kira begitulah ya. Kan katanya akhirat itu gelap gulita. Gelap betul. Jadi matahari satu jengkal, tapi matahari akhirat itu beda katanya. Matahari akhirat itu ada satu sifat matahari dunia yang dicabut, yaitu menerangi. Panasnya tetap, tapi meneranginya tidak. Nah, dalam situasi yang panas, sejengkal di atas ini, rasa-rasanya kalau kita berjalan bersama ulama yang banyak, itu rasanya ya bisalah kita ya, rasa-rasanya ya.
Kalau kita sendirian atau cuma ada satu teman gitu, ya panasnya kayak apa, kemudian gelap gulita. Itu analog saja ya, sekedar gambar. Jadi saya tidak hendak mengatakan bahwa yang memakan bunga bank itu pasti adalah riba yang disebut dalam Al-Quran. Saya tidak hendak mengatakan itu. Faktanya adalah memang ada perbedaan pendapat. Di antara yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba adalah Al-Imam Sayyid Muhammad Tantawi. Beliau adalah mufti Mesir pada waktu saya ada di sana. Bahkan beliau mengarang buku yang isinya adalah bahwa muamalah bank itu adalah halal, tidak termasuk dari riba yang diharamkan. Cuma kalau saya pribadi ya seperti tadilah, ya akhirat itu gelap, ya kita ikutlah. Sama kayak urusan-urusan ada orang yang cari-cari pendapat ulama untuk membenarkan bahwa yang begini ini sebenarnya tidak apa-apa, ya. Atau mengutak-utik sesuatu yang sudah benar, sudah qot'i, dicari-cari omongan satu dua ulama, entah ulama itu pada akhir hidupnya dia mungkin sudah kembali dari pendapat itu dan mengikuti pendapat ulama yang lain. Sama juga. Saya rasanya kalau nanti di akhirat jalan sama orang itu, gitu ya, dibandingkan saya jalan dengan para ulama, aku rasanya lebih enak kita jalan sama ulama. Ini agama juga tidak kering. Agama itu juga masalah dari ketenangan kita. Istafti qalbak, tanya hati kita. Dalam hal-hal yang menimbulkan kesimpang siuran, tanya hati kita. Karena hati seorang mukmin itu, insya Allah ada firasat-firasat yang baik, dan di situ kita bisa memilih dengan pilihan yang menenangkan hati kita. Intinya adalah ya, kalau ada syakwa sangka, ya tinggalkan sajalah. Ya. Apalagi alternatifnya sudah banyak. Kalau dulu misalnya Syekh Muhammad Abduh rahimahullah rahmatul abror itu sempat menyampaikan bahwa praktek bunga bank itu adalah boleh, itu disyaratkan dalam keadaan darurat di mana perbankan Islam itu belum ada. Sistem alternatifnya itu belum tercipta. Sekarang sudah ada. Kembali kepada pilihan masing-masing. Tapi ya sekali lagi seperti tadi, kita ingin hidup kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.